Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas untuk exercise kalian yang pertama atau soal latihan yang pertama untuk bab 1, yaitu soal halaman 12 sampai 13. Ada 5 soal di sana. Oke, dari soal pertama, kalian diminta untuk menentukan elemen biaya di bawah ini termasuk product cost atau period cost. Oke, kita lihat satu persatu. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu product cost itu apa, period cost itu apa. Di materi sudah saya sampaikan di handout ataupun di video sebelumnya. Product cost adalah bisa dibilang itu biaya produk atau biaya produksi isinya. Biaya produksi ada apa? Berarti kan ada 3. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Atau bisa kita bilang overall, semua biaya yang timbul di pabrik. Nah, kalau period cost berarti di luar biaya produksi. Apa saja? Secara umum ada 2 kelompok besar, yaitu biaya penjualan atau biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Atau bisa kita bilang ya overall biaya kantor lah, kayak gitu ya. Jadi product cost lebih ke biaya produksi, biaya yang timbul di pabrik. Kalau period cost lebih ke biaya yang timbul di kantor. Atau antara kantor atau kegiatan marketing, kegiatan pemasaran, seperti itu. Oke, kita lihat satu per satu. Nah, biaya gaji mandor pabrik. Mandor pabrik. Berarti masuk ke mana? Ingat, kalau gaji berarti upah tenaga kerja. Nah, tenaga kerjanya ini antara langsung atau nggak langsung? Biaya gaji mandor pabrik. Nah, kalau mandor, kan dia tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan. Dia hanya memantau. Ya, memonitoring, mengontrol, seperti itu. Berarti, mandor disebut juga tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung itu masuk ke bagian BOP, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik masih tergolong dari product cost atau biaya produksi. Maka di sini adalah product cost. Lanjut, biaya asuransi gedung kantor. Gedung kantor. Nah, ini bukan pabrik nih, ini kantor nih. Jadi, kalau asuransi gedung kantor masuknya ke kelompok administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum. Nah, biaya tersebut ya masuk ke kelompok atau ke biaya period, biaya periodik atau period cost. Lanjut, biaya penyusutan peralatan pabrik. Masuknya kemana? Berarti pabrik udah jelas masuk ke product cost. Nah, komponen biayanya apa? Product cost ada tenaga kerja langsung? Pasti bukan. Bahan baku langsung juga bukan. Berarti ini overhead pabrik. Kayak gitu. Lanjut, biaya gaji manajer pemasaran. Ini udah pasti kelompok biaya pemasaran, biaya marketing, dan biaya tersebut masuk ke kelompok period cost. Lanjut, biaya pajak mobil kantor juga period cost. Intinya semua yang di kantor itu masuk ke period cost. Oke. Jadi kalau lebih rinci lagi ya, kalau yang D itu biaya gaji manajer pemasaran. Berarti masuk ke biaya gaji untuk kelompok biaya pemasaran, beban pemasaran atau biaya penjualan kayak gitu. Kalau biaya pajak mobil kantor otomatis masuk ke biaya administrasi dan umum. Ya, seperti itu. Nah, bagi yang masih bingung, tolong kalian pahami kembali penggolongan biaya di materi saya yang video sebelumnya itu. Ya. Jadi jangan kalian anggap sepele, mungkin aja ini salah satu hal yang akan saya tanyakan pada saat ujian. Kayak gitu ya. Lanjut. Oke, soal nomor 2. Bahan bakunya total 250.000. Oke, diketahui ya. Bahan bakunya total 250.000. Nah, 80%-nya adalah biaya bahan baku langsung atau BBBL. Berarti BTKL-nya berapa? Bahan baku tidak langsungnya berapa? Yaitu 20%. Tinggal kalian kalikan aja. Lanjut, tenaga kerja 175.000. 60%-nya adalah BTKL. Berarti biaya tenaga kerja tidak langsungnya itu sisanya adalah 40%. Lanjut, biaya listrik pabrik. Berarti ini listrik pabrik nih. Berarti masuk ke komponennya BOP. Kemudian biaya pemasaran 85.000. Oke, berarti secara overall ya kalau kita lihat ya. Saya mau lihat. Nah, di sini ada. Secara overall, biaya bahan baku langsung 250.000. Oke.
Saya hitung biayanya dulu. 80% adalah bahan baku langsung. Berarti 80% kalikan 250.000 sama dengan 200.000. Itu BBWL-nya. Sisanya 20% berarti kan bahan baku tidak langsung. Nah, yang tidak langsung saya sudah sampaikan juga di perkuliahan sebelumnya bahwa ini masuk ke kelompoknya BOP. Nih Anda BOP. Tenaga kerja 175.000, 60%-nya BTKL. Berarti 60% kalikan 175 sama dengan 105.000 itu BTKL-nya. Nah, BTKTL-nya berarti 40% atau sebesar 70.000. Nah, biaya tersebut masuk ke kelompok BOP. Listrik pabrik itu 50.000, dia sendiri masuk ke BOP. Nah, yang perlu kalian perhatikan, overall untuk BOP-nya berarti berapa? Ada 3 komponen. Ini 50.000, BTKTL 70.000 dan listrik pabrik 50.000. Harus kalian totalkan. Lanjut, biaya pemasaran 85.000. Nah, kita lihat apa yang ditanyakan. Ya, ini saya summary kan, saya ringkas. Berarti bahan baku langsung 200.000, BTKL 105.000, BOP 170.000, pemasaran 85.000. Oke. Diminta hitung 4 komponen biaya. Nah, pertama prime cost. Prime cost atau biaya yang utama itu apa aja? Terdiri dari 2 biaya, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Berarti 200.000 tambahkan dengan BTKL 105, hasilnya 305.000. Lanjut, conversion cost berarti biaya untuk mengkonversi sebuah barang. Butuh apa aja? Pertama tenaga kerja atau BTKL, kedua komponen pendukungnya, pabriknya. Berarti BOP. Berarti BTKL di sini itu saya hilangin dulu. BTKL di sini itu 105.000, BOP-nya 170.000. Maka hasilnya 275. Lanjut product cost. Product cost itu dikatakan biaya produk atau biaya produksi juga. Berarti ada 3 komponen. Apa aja? Yaitu bahan baku langsung 200.000, tenaga kerja langsung 105.000 dan BOP 170.000. Maka dapat hasil 475.000. Nah, period cost. Period cost berarti kan biaya di luar biaya produksi. Saya ulangi sekali lagi, biaya period cost adalah biaya di luar biaya produksi atau di luar product cost. Apa aja? Paling gede 2 kelompok besar yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, biaya pemasaran di soal hanya ada 1 biaya pemasaran aja. Berarti period cost adalah 85.000. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Soal ketiga juga sama. Nah, ini ada perhitungannya. Diminta untuk mencari prime cost, conversion cost, product cost, period cost. Oke. Sekilas deh. Bahan bakunya 850. 70% adalah biaya bahan baku langsung. Berarti ada 30% itu adalah BBBTL, bahan baku tidak langsung atau bahan baku penolong. Tenaga kerja 550.000, 40%-nya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Berarti 40% ini BTKTL nanti masuk ke BOP. Maka 60%-nya, susah saya tuliskan, 60%-nya adalah tenaga kerja langsung. Lanjut, asuransi pabrik berarti masuk ke bagian mana? Berarti ini masuk ke BOP. Pemeliharaan gedung pabrik, karena ini pabrik juga BOP. Pemasaran berarti pemasaran, administrasi dan umum berarti administrasi dan umum. Kayak gitu. Nah, ini perhitungannya, nanti kalian coba lihat sendiri. Jadi, bahan baku tidak langsung masuk ke BOP, tenaga kerja tidak langsung masuk ke BOP juga. Oke. Setelah itu asuransi pabrik juga BOP, pemeliharaan gedung juga BOP. Nanti ditotalkan untuk si komponen BOP ini. Oke, ini kalian cek sendiri. Oke, prime cost berarti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ditotalkan dapatlah 925. Conversion cost berarti BTKL plus BOP. BTKL plus BOP 330 plus 710.000.
berarti 1.040.000. Product cost berarti bahan baku langsung, BTKI plus BOP. Nah, totalnya 1.635. Kalau period cost, di sini kebetulan ada dua komponen, biaya pemasaran sama administrasi dan umum. Berarti totalnya 80.000. Oke, itu untuk soal yang ketiga. Jadi intinya kalian harus pahami untuk istilah-istilah dan komponen ini dihitung dari biaya apa aja, kayak gitu. Ya. Nah, terutama yang biasanya mahasiswa itu kurang perhatikan adalah bagian BOP. Jadi bahan baku itu sendiri kan dibagi dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kalau bahan baku langsung berarti langsung kita pakai. Berarti BBBL sekian. Nah, yang bahan baku tidak langsung itu kita hitung, kita dapatkan angkanya. Nah, tapi setelah kita dapat angka, biaya tersebut harus kita gabungkan ke kelompoknya BOP. Ya, karena bahan baku tidak langsung tergolong di BOP. Tenaga kerja tidak langsung juga masuk ke BOP. Kayak gitu. Oke, soal keempat. Di sini sudah ada datanya, kalian diminta untuk bikin laporan laba rugi PT Vision. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak, yang dipakai laporan apa nih, manufaktur atau dagang? Ya, di sini udah jelas, pasti manufaktur. Karena paling simple, kita lihat dari apa sih? Kalau dagang, persediaan barangnya itu hanya satu, namanya persediaan barang dagang. Ya, dan satu aja. Kalau di sini, di manufaktur, kalau kalian lihat, persediaannya bukan barang dagang, tapi bahasanya persediaan barang jadi. Kemudian ada juga persediaan barang dalam proses. Ya, Pak, kok nggak ada persediaan bahan baku atau persediaan bahan mentah? Oke, di sini kebetulan tidak ada. Karena apa? Karena keseluruhannya sudah dihitung ke dalam bahan baku langsung. Sudah ditentukan nih totalnya berapa. Jadi kalian tidak perlu hitung lagi persediaan bahan bakunya berapa, pembeliannya berapa, itu sudah tidak perlu hitung lagi. Kayak gitu. Oke. Terus ada yang tanya lagi, Pak, kita pakai formatnya mana? Yang pendek atau yang panjang? Kan ada tuh yang saya ringkas jadi satu. Cuman satu kotak kecil. Sama yang contoh saya lupa PT apa, itu panjang. Format laba ruginya. Pakai yang mana? Pakailah yang kamu butuhkan. Ya. Intinya kamu sesuaikan formatnya seperti apa. Yang pasti, kalau dari saya, itu komponennya harus lengkap. Jadi jangan tiba-tiba kamu muncul biaya produksi sekian. Atau harga pokok produksi sekian. Ya. Padahal, di sini ada 3 komponen nih biaya produksinya. Tapi tidak kamu cantumkan. Kamu langsung cantumkan total dari ketiga komponen ini. Itu jangan. Jadi semua komponennya ada di sini harus kamu masukin ke dalam laba rugi. Jangan ada yang dipangkas. Kayak gitu. Oke, lanjut. Saya tampilkan untuk laporannya. Oke, beginilah untuk tampilannya. Nah, kita mulai dari atas. Itu selalu kelompoknya adalah penjualan, kurangi HPP. Oke, dapat laba kotor, kurangi biaya operasi, dapatlah laba bersih. Itu rumus awalnya. Nah, lanjut. Untuk menghitung HPP itu sendiri, jadi kita fokus ke HPP-nya dulu. Ya. Untuk menghitung HPP itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu dihitung. Pertama, persediaan barang jadi awal, ditambah harga pokok produksi, dikurangi persediaan barang jadi akhir, dapatlah HPP. Nah, yang jadi masalah adalah kita harus menghitung si harga pokok produksi. Nah, masuk lebih rinci lagi, harga pokok produksi hitungnya kayak gimana? Yaitu persediaan barang dalam proses awal, tambah biaya produksi, dikurangi persediaan barang dalam proses akhir, dapatlah harga pokok produksi. Oke, lebih rinci lagi, biaya produksi ada apa aja? Kan 3 yang kita pelajari. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, kalau bahan baku langsung, di sini angkanya kebetulan di soal diketahui. Ada 20 juta. Nah, kalau tidak diketahui gimana Pak? Berarti kalian harus hitung dari persediaan bahan baku awal, tambah pembelian bersih, kurangi persediaan bahan baku akhir. Sesuai ada di contoh soal, ada di contoh formatnya di materi kita. Tinggal kalian lihat. Jadi kalau misalnya tidak ada, ya perlu kalian hitung kembali. Kalau sudah disediakan, langsung aja pakai.
Kayak gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu biaya. Jadi dari penjualan dulu. Paling atas penjualan 80 juta. Kita masukin 80 juta. Kemudian ada persediaan barang jadi awal 38 juta. Kemudian ada persediaan barang dalam proses awal 29 juta. Kemudian lanjut ke biaya produksi ada 3. Berarti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Ya, kita masukin angkanya 20 juta, 25 sama 8 juta. Total biaya produksi 53 juta. Berarti subtotalnya 82 juta dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Biar kita tahu barang yang udah jadi ini apa aja. Kayak gitu. Dalam proses akhir 25 juta. 82 kurangi 25, dapatlah harga pokok produksinya 57 juta. Oke, totalnya yang tersedia untuk dijual 95 juta. Dikurangi persediaan barang jadi akhir. Barang jadi akhir itu 69 juta. Dapatlah HPP-nya 26 juta, kurangi dengan penjualan, dapatlah laba kotor 54 juta. Oke, kemudian kurangi dengan pemasaran dan biaya admin umum. 12 tambah 16, total 28, dapatlah laba bersihnya 26 juta. Oke. Pak, ini panjang banget. Kami kurang bisa menghafal nih. Kalian tidak perlu menghafal. Ya, kalian hanya perlu untuk memahami perhitungannya. Dipahami. Jadi gini. Rumus untuk laba rugi secara umum kan penjualan. Ya, penjualan. Kurangi HPP. Berarti penjualan kurangi dengan biaya yang timbul untuk produk yang kamu jual. Dapatlah laba kotor. Kurangi sama biaya operasional lainnya. Kayak iklan, gaji kantor, atau kita sebut dengan biaya operasi. Dapatlah laba bersih. Simple kan? Hanya pendek. Nah, baru kalian mikir lagi. Harga pokok penjualan, cara hitungnya gimana? Berarti, barang jadi awal, ditambah harga pokok produksi, dikurangi dengan barang jadi akhir. Nah, udah dapatlah HPP kamu. Ya, itu cara untuk menghitung HPP. Jadi barang jadi awal tambah harga pokok produksi kurang persediaan barang jadi akhir. Dapatlah HPP. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk menghitung harga pokok produksi bagaimana? Oke, kalau kamu produksi, ada yang namanya dalam proses barang dalam proses awal. Itu yang perlu kamu ingat. Kamu tambahin dengan biaya produksi kamu. Dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Nah, dapatlah harga pokok produksi. Pendek kan cara perhitungannya. Jadi dari yang awalnya HPP pakai barang jadi, lanjut ke harga pokok produksi pakai barang dalam proses. Jadi makin menurun tingkatan persediaannya. Jadi saya ulangi, harga pokok produksi itu barang dalam proses awal tambah biaya produksi kurangi barang dalam proses akhir. Nah, lanjut lagi. Biaya produksi. Kamu hitung. Ada 3 komponen, bahan baku langsung, BTKL, sama BOP. BTKL itu tidak sulit, BOP ya paling kamu, kalau ada rincian, kamu cantumkan komponen BOP apa aja, beserta angkanya. Untuk biaya bahan baku langsung, kebetulan di sini sudah dihitung, ada 20 juta, sudah dicantumkan di soal. Kalau tidak ada, berarti bagaimana? Berarti bahan baku langsung perlu kamu cari kembali. Caranya gimana? Yaitu, persediaan bahan baku awal, ditambahkan pembelian bersih, dikurangi persediaan bahan baku akhir. Oke, saya ulangi. Untuk mencari biaya bahan baku langsung, dihitung dengan cara persediaan bahan baku awal, ditambah dengan pembelian bersih kamu, dikurangi dengan bahan baku akhir. Ya, dapatlah biaya bahan baku langsungnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk pembelian bersih, penjualan bersih saya tidak ajarkan lagi. Itu ya pokoknya kamu tambahkan dengan biaya angkut kalau pembelian ya. Tambah biaya pembelian, tambah biaya angkut pembelian, kurangi retur, kurangi potongan. Penjualan bersih juga sama, penjualan kurangi potongan, kurangi retur. Oke, jadi seperti itu untuk formatnya. Jadi kalau manufaktur selalu kayak gitu sih. Ya. Formatnya emang panjang tapi ya baku, tidak berubah-ubah gimana. Tetap seperti itu. Kalau manufaktur, formatnya biasa itu diujikan di sidang skripsi. Diminta untuk mahasiswa maju ke depan,
gambarkan untuk tabel atau format laporan laba rugi manufaktur. Kalau prodi akuntansi, kalau manajemen sih sepertinya tidak. Oke, saya lanjut. Nah, ini soal yang kelima. Saya tidak jelaskan satu persatu lagi, saya langsung tampilkan aja. Oke, yang jadi berbeda di perhitungan ini apa? Yaitu bagian bagian bahan baku langsungnya. Ini yang tadi saya bilang perlu dihitung. Ya, jadi bahan baku awal tambah pembelian bersih. Pak, cuma ada pembelian di soal. Ya udah, anggap saja itu pembelian yang sudah net, sudah bersih. Oke, jadi begini perhitungannya. Perlu dicantumkan nggak Pak? Perlu. Jadi saya tidak mau tiba-tiba muncul angka 52 juta. Padahal harusnya ada hitungan lebih rinci. Nah, cuman perhitungan terserah. Kamu mau hitung di luar tabel boleh. Kalau merasa tabelnya terlalu crowded, terlalu penuh. Kalau mau hitung seperti ini juga boleh. Ya, intinya harus ada hitungan. Di mata kuliah saya nggak mau kalau ada angka yang muncul secara ajaib, secara siluman. Ya, semua angkanya harus ada proses perhitungan. Dan harus ditampilkan. Jadi jangan hanya kamu tahu aja, Pak, ini saya ada hitung kok. Yakinlah saya ada hitung. Tapi nggak kamu tampilkan. Bagaimana saya bisa tahu kamu ada hitung atau enggak? Atau kamu ngintip-ngintip kamar sebelah, kayak gitu. Lanjut untuk BOP itu sendiri, nah karena ada beberapa komponen, tolong dicantumkan semuanya. Di sini ada listrik pabrik, gaji satpam, asuransi, BTKTL, bahan baku tidak langsung, kayak gitu. Dimasukin ya. Oke, jadi begitu untuk pembahasan saya terkait exercise pertama kalian. Jadi silahkan kalian cek kembali jawaban kalian dengan apa? Dengan punya saya, dengan pembahasan kita hari ini. Nah, jika ada yang beda, jika ada yang kalian bingung, kalian ingin bertanya, silahkan kalian tanyakan kepada saya. Ya. Nah, satu hal, ini latihan soal, jadi nilainya sekali lagi saya nilai bukan dari benar atau salah, tapi dari kelengkapan hasil kerja kalian. Sama ya pastinya kejujuran. Jadi kalau yang sama saya tidak terima, apalagi kumpul jawaban teman itu udah pasti saya eliminasi. Ya. Jadi intinya sekali lagi kalau kalian kerjakannya lengkap bisa dibaca oleh saya dan itu jawaban kalian sendiri. Ya tidak terdeteksi nyontek lah, bisa dibilang seperti itu. Walaupun ada yang nyontek-nyontek dikit, kalau misalnya nggak ketahuan sama saya ya udah. Ya. Jadi kalau misalnya lengkap, full semua dikerjakan, nilainya itu 100. Biasanya kalau kumpul setengah ya pasti saya kasih nilai cuma setengah, 50, 60 seperti itu. Kalau nyontek udah pasti saya nolkan, baik yang punya jawaban atau yang ngasih jawaban. Kayak gitu aja. Ya, jadi sekali lagi ini nilai latihan soal, bukan nilai tugas. Jadi nilai latihan soal saya nilainya bukan dari benar atau salah, tapi dari kelengkapan. Oke, itu just info aja. Jadi dengan ini materi untuk bab 1 selesai. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, jika memang sudah aman, berarti next pertemuannya kita akan masuk ke materi yang baru. Oke, video ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.